Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani fa. Shadaqallahu. Alhamdulillah, wa hadirin yang mulia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita telah dipilih Allah untuk turut fisabilillah. Keluar di jalan Allah ini usaha yang sangat besar, yang mana dulu awal-awal perjuangan adalah orang-orang pilihan, yaitu para nabi-nabi, orang-orang soleh, orang-orang betul-betul telah mengorbankan diri, harta dia, bahkan nyawanya untuk berbaiat kepada Nabi, untuk menyerahkan seluruh harta kebendaan yang demi untuk agama, menegakkan li'ilah kalimatillah. Maka kita di penghujung akhir zaman, kita keluar fisabilillah, bukan hanya sekedar rutinitas nisab 3 hari, 10 hari ataupun 40 hari, tapi ini bagaimana kita diberi Allah peluang ini untuk menegakkan li'ilah kalimatillah, menunaikan hak kalimat ini, yang mana dikatakan hak kalimat la ilaha illallah adalah suatu amanah. Namanya suatu amanah, suatu saat nanti Allah akan tanya tentang amanah ini. Sudahkah kita sampaikan kepada manusia? Dan yang akan menunggu amanah pun dia akan menunggu, akan menuntut kita. Mana orang yang menyampaikan? Ini amanah. Maka kita diberi Allah kesempatan untuk keluar jalan Allah ini untuk menunaikan hak kalimat ini. Bagaimana supaya keyakinan kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ada perbaikan dalam diri kita, ada yusdilakum wa akmalakum. Allah akan janji, Allah akan perbaiki diri kita, Allah akan rubah diri kita dengan cara kita mendakwahkan agama Allah, amar ma'ruf nahi munkar, mendakwahkan ke agama Allah. Maka usaha agama ini usaha yang sangat penting dari segalanya, penting dari usaha perkebunan kita, penting dari usaha peternakan kita, pertanian kita, perdagangan kita, dan segala-gala usaha. Wah hadirin yang mulia, maka untuk perkara ini, untuk mengusahakan agama, pentingnya kita perlu hajat pengorbanan, baru hajat pengorbanan, mengorbankan harta dan diri kita. Sudah jadi sunnatullah, pelajaran bagi kita. Kita keluar, jangan Allah membawa istri ini. Ini dicontohkan bagaimana Nabi waktu mendapatkan perintah pertama, turun surah Iqra dalam gua, maka Nabi dalam ketakutan. Orang yang dijumpai Nabi untuk kerja dakwah pertama adalah Khadijah Al-Kubra, seorang wanita, istri dia, bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Ali. Abu Bakar adalah sahabat Nabi dari kecil. Dikatakan Abu Bakar ni orang tidak pernah menyembah berhala, laki-laki yang tidak menyembah selain lain. Tidak ada kesyirikan pada Abu Bakar, taat kepada Allah. Tapi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan, ditakdirkan untuk pelajaran bagi kita. Nabi setelah dapat perintah, ketemu Jibril, orang yang didatangi pertama adalah seorang istri. Orang paling dekatnya itu istri, untuk jadi partner dakwah. Maka Khadijah Al-Kubra menampung apa yang kesusahan Nabi yang dialaminya di Gua Hira. Bertemu malaikat Jibril yang besar, yang tinggi, dalam ketakutan Nabi. Diceritakan kepada Siti Khadijah, dipeluk oleh Siti Khadijah, dengan Nabi ketenangan, nyaman. Maka berita ini disampaikan Khadijah kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, peristiwa yang terjadi oleh suaminya. Maka Waraqah bin Nawfal, pamannya Khadijah ini seorang orang alim besar di kala itu. Maka dia tahu tanda-tanda, kasih tahunya bahwa suami kamu adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti apabila saya masih hidup, dia telah diangkat jadi utusan Allah SWT, aku akan membantunya, kata Waraqah bin Nawfal. Maka Khadijah Al-Kubra telah diberi hidayah oleh pamannya, maka dia diberi Allah kepahaman. Maka sejak saat itulah Khadijah membaiat dirinya
bahwa dia mengambil keputusan dia akan mendampingi suaminya sampai mati, untuk mengorbankan harta diri, seluruh kehidupan dia untuk agama, pendamping suaminya. Maka wajarlah Khadijah Al-Kubra, wanita dulu kaya raya, wanita terkaya di Jazirah Arab. Kalau dalam kelas seluruhnya orang nomor 3 terkaya. Di kalangan wanita dia wanita terkaya. Tapi setelah dibayin hidayah, dikasih tahu oleh paman, dia telah mengimpakkan seluruh harta dirinya untuk agama Allah SWT, untuk mendamping suami. Maka ini untuk itibak pelajaran bagi kita hari ini. Kita dibawa oleh suami kita untuk keluar ya Allah. Bagaimana ibu-ibu ini menjadi Khadijah akhir zaman, pendamping suami kita. Kita berkorban di jalan Allah, kesusah, senang, menderita. Ini ada janji Allah SWT. Ini menunjukkan Allah SWT akan mulia kita di yaumil akhir nanti. Pak hadirin yang mulia, keluar 10 hari, bagaimana kita ingin mencetak seperti ini. Khadijah akhir zaman, yang ahli korban, tidak cengeng, tidak cengeng dengan kesusahan, penderitaan. Bagaimana kita kuat sehingga kita Allah SWT nanti akan kita temukan dengan Khadijah Al-Kubra. Kesusahan-kesusahan kita ini akan Allah hargai. Pak hadirin yang mulia, bagaimana kita keluar di jalan Allah ini? Bagaimana kita keluar di jalan Allah ini? Maksud kita keluar ini adalah untuk perbaikan dalam diri kita. Maka kita keluar ini, kita niatkan untuk islah diri. Apa yang perlu kita islah diri kan? Yaitu kita perbaiki imannya kita. Memperbaiki kebetulan iman kita, keyakinan kita, supaya yakin kepada Allah SWT, menafikan semua makhluk ini semua berhajat kepada Allah. Kita tawaju kepada Allah SWT, semua permasalahan kehidupan kita lihat dengan kacamata iman. Semua terjadi karena Allah SWT. Maka kita luruskan iman kita. Inilah niat kita islah diri untuk memperbaiki iman kita, untuk memperbaiki ibadah kita. Ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak kita. Dengan kita keluar dari jalan Allah, Allah akan tampakkan kekurangan dalam amal kita. Sudah jadi sunatullah. Kalau kita tidak keluar, kita tidak akan tahu apa kekurangan dalam amal kita. Maka dengan keluar ini Allah tampakkan kekurangan kita. Dan Allah tampakkan kekurangan akhlak kita. Dengan keluar saja Allah akan tampakkan kebaikan. Bahkan keburukan di depan saudara kita pun Allah tampakkan, Allah beri pahaman kita tentang akhlak. Kita tengok orang bertingkah laku kasar. Kadang-kadang ini sesungguhnya bukan kita ingin melihat dia kekasaran dia, tapi sesungguhnya Allah SWT ingin berikan kita kepahaman sifat lembut. Hadirin yang mulia, kita lihat semua kejadian-kejadian ini, lihat Allah SWT ingin kita beri kepahaman. Maka kita keluar ya Allah ingin perbaiki ibadah kita. Bagaimana kita nih betul-betul ibadah kita nih bernasab sebagaimana yang dibawa oleh para nabi-nabi, mengikut mazhab kita pelajari. Kemudian Pak hadirin mulai kita ingin belajar muamalah, perbaiki niat kita nih, memperbaiki muamalah ma'asyarah kita. Bermula dari persiapan kita keluar, kita memperbaiki muamalah kita, muasyarah kita. Dengan jangan sampai kita waktu keluar dari Allah kita rusak iman kita. Timbul mengharap makhluk, minta yang lain-lain dan sebagainya. Maka kita persiapkan semua muamalah kita, muasyarah kita. Bahkan kita mungkin akan jaga bagaimana yang baik, muasyarah kita baik dengan jemaah, dengan suami kita, dengan orang tempatan, orang kampung sebelum berangkat ataupun sedang berangkat. Dan kita jaga bagaimana akhlak kita yang baik. Orang tidak tengok amalan kita tahajud, keluarnya Allah jam 1, jam 2 bangun. Tapi kita orang tengok adab akhlak kita. Orang tengok akhlak kita bagaimana, tutur kata kita, kelembutan kita. Maka ini penting sekali. Maka kemudian kita ingin belajar keluar dari Allah ini, ingin menjadikan 6 sifat sahabat ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita niat islah kita ini mewujudkan 6 sifat sahabat ada dalam kehidupan kita. Kenapa ini 6 sifat sahabat? Karena ada garansi. Ada garansi. Kunci suksesnya para sahabat di dunia di akhirat ternyata ada 6 sifat sahabat. 6 sifat sahabat. Kunci suksesnya para sahabat. Ibarat kalau handphone untuk aplikasi. 6 sifat sahabat ini aplikasi. Apa keperluan kita? Ada masalah kita, buka bab solat. Maka solat 2 rakaat. Apa kebahilan kita, jahil kita, maka buka bab ilmu. Masalah-masalah lain. Banyak kehidupan kita bid'ah, maka kita buka bab sunnah-sunnah Nabi. Maka dengan 6 sifat sahabat ini kita kena wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita nak amalkan. Kena ada janji, garansi.
Kata ulama, garansi dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mencontoh kehidupan sahabat, sama kehidupan sahabat, maka kita akan dapat ridha Allah dan akan Allah berikan kita kemudahan mengamalkan agama secara kapal. Dan ada 6 sifat sahabat. Kemudian kita keluar nih, bagaimana ingin mencapai target kita keluar musturut, menjadi seorang da'iyah, menjadi seorang ahli ibadah, menjadi seorang muta'alimah, murabi, kehidupan sederhana. Maka kita keluar dari Allah dilatih seperti ini. Kata Maulana Sa'ad, kuncinya 2 saja. Untuk mendapatkan target musturut 2 saja kunci, kata Maulana Sa'ad. Pertama adalah betah di dalam rumah. Kedua, hidup amalan di dalam rumah. Apabila kita buat 2 perkara ini, betah di dalam rumah, kemudian hidup amalan rumah. Nah, ini kita keluar dari Allah dilatih seperti itu. Pindah dari rumah ke rumah dan menghidupkan semua amalan di rumah. Sehingga akan terwujud. Menjadi seorang dai akan nampak nanti datang orang nusul, kita belajar mendakwahkan agama. Menjadi seorang ahli ibadah. Selama keluarnya kita di training. Menjadi seorang ahli ibadah. Salat kita di awal waktu, salat sunat. Semua amal-amal ibadah kita borong. Dikatakan ahli ibadah ini orang mengamalkan perkara-perkara sunnah. Kalau yang wajib tidak diceritakan. Sebenarnya wajib. Semua orang diwajibkan mengamalkan perkara yang wajib. Tapi dikatakan ahli ibadah orang ini paham semua mengamalkan para perkara yang sunnah. Seluruh sunnah-sunnah. Amal-amal ibadah sunnah. Zikir, baca Al-Quran, salat qobliyah, ba'diyah, tahajud, dan sebagainya. Seluruh amal-amal sunnah, dia banyak dia buat, itulah dikatakan ahli ibadah. Takaran ahli ibadah. Maka yang keluar ini kita latihan. Di training selama 10 hari. Kita banyak di dalam rumah. Kita menghidupkan suasana 24 jam di dalam rumah. Dan banyak mengamalkan agama ahli ibadah. Kemudian kita bagaimana nanti di dalam rumah juga buat suasana agama. Dan kita hidup taklim. Dengan disiplin taklim waktunya. Tepat waktunya. Kemudian kehidupan sederhana. Waktu kita keluar kita akan belajar mengamalkan. Kenapa di dalam rumah ini amal agama tampak kehidupan sederhana. Pakaian kita tidak banyak macam. Kalau di luar rumah itu kehidupan glamor. Pakaian renang lain, pakaian jogging lain, pakaian pesta lain. Tengok pakaian sampai mulai kededap, sampai pakaian kita. Nyari yang lain boleh. Kehidupan di luar rumah itu kehidupan yang glamor. Maka kita keluar selama 10 hari ini training untuk perkara ini. Sering di dalam betah dalam rumah dan hidup amalan. Maka wujud akan target musturata akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian Pak hadirin yang mulia, bagaimana kita juga begitu. Target kita berikut adalah bagaimana taskilan kes. Terbentuk taskilan kes. Maka kita taskilan kes, ibu-ibu, waktu kita istilah dakwah infradi betul-betul dimanfaatkan waktunya. Supaya dapat taskilan kes. Dan dudukkan kita di dalam amal istimai. Amal istimai kita. Jangan terbalik-balik. Amal istimai jadi improdi, sibuk improdi, amal improdi nak jadi istimai. Waktu dakwah improdi kita banyak ngobrol disia-siakan. Ini maka orang ini tidak bisa memanfaatkan peluru. Tidak bisa memanfaatkan peluru. Tepat waktu. Tepat sasaran. Maka kita keluar ya Allah harus benar-benar bisa memanfaatkan waktu kita. Waktu kita nembak, waktu kita ngisi peluru. Di mana waktu kita ngisi peluru? Yaitu sibuk dengan amalan kita ngisi peluru. Waktu kita mau taskil, itilah, dakwah improdi, waktu nembak ini. Waktu nembak supaya kita tepat. Jangan terbalik-balik. Maka bagaimana sehingga terbentuk jemaah kes. Jemaah kes. Begitu juga para bapaknya, targetnya bagaimana? Jemaah kes dan kita begitu bisa menghidupkan masjid itu dengan 5 amal muqami. Bisa menghidupkan masjid itu amal muqami. Amal muqami ini bukan hanya musyawarah, taklim, 2,5 jam. Amal muqami banyak. Di situ setiap hari-hari ada agendanya. Maka kalau kita keluar di situ, ditengok musyawarah hariannya. Kita kontrol. Kalau ada, kita tambah, ngusul. Hari ini kalau saudara musyawarah kita ni di agenda nasional kita, usaha atas orang khawas, ulama, kemudian usaha atas LP, rumah sakit, ada usaha atas untuk jemaah 4 bulan, kunjungan ahbab yang tidak aktif. Setiap hari-hari itu ada waktunya. Kita bantu mengarahkan buat amal muqami.
Ngobrol seperti itu. Kalau ada buat tu perlu kita buat fotokopi. Jadwal musyawarah harian agenda. Besoknya taparan musyawarah itu apa yang diagendakan kemarin. Kalau makanan agenda musyawarah hariannya takaza ahbab yang tidak aktif, besoknya laporannya ya saya kunjung ke rumah fulan. Ternyata tidak ketemu mungkin. Sehingga musyawarah terarah. Maka kita keluar di sana target ngamal muqaddam hidup. Sehingga semua yang tempat masjid yang kita datang ya cara musyawarah sudah sama. Sekompak. Musyawarah seperti nasional, jadwal sudah ada. Ini kerja kita. Sehingga akan ada perubahan waktu kita datang ke tempat masjid, sehingga muqaddam itu ada perubahan. Ada perubahan tambahan. Banyak kita orang Bangka tidak gabung. Musyawarah lain masih zaman dulu. Maka sekarang musyawarah harian itu ada jadwalnya. Sehingga akan terbentuk terbiar jamal kes dan sebagainya. Kemudian Pak hadirin yang mulia, kita keluar ya Allah ni jangan pasti dapat pahala. Tapi kita keluar ya Allah ni bukan pikir pahala, tapi bagaimana kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita keluar sesungguhnya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya. Pertama maksud kita keluar maksud kita keluar adalah bagaimana kita ni mendapatkan hidayah. Di balik hidayah ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tuju dengan amal-amal maksudnya. Sehingga kita pulang ini bisa bekerja. Buat kerja. Kita pulang. Kalau pahala sesuatu yang pasti. Keluarnya Allah ini pasti. Ada ulama. Kita keluar dari rumah ini bismillah fisabilillah akan menguburkan semua dosa-dosa kita. Janji Allah. Barang siapa dulu belum Islam masuk Islam, maka dia akan menggugurkan semua dosa-dosa, dia menjadi orang yang bersih. Kemudian orang yang hijrah akan menggugurkan dosa-dosa dia sebelum hijrah. Orang naik haji dari umroh ke umroh akan menghapuskan dua antara dosa-dosa di antara umroh dan dua umroh. Ini sesuatu yang telah dijanji Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang keluar ya Allah. Bahkan dikatakan minimal sekali dia bertasbih 700.000 kali lipat. Sekali dia mengucapkan subhanallah, maka 700.000 kali lipat. Kalau setiap hari jaga zikir pagi petang, berapa banyak? Maka kita keluar ya Allah. Dengan pahala seperti ini Allah akan berikan kepada kita. Tapi bagaimana target kita adalah maksud. Maksud kita keluar adalah hidayah, di balik hidayah ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit Allah beri kita hidayah, kepahaman agama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ini akan membuat kita istiqomah sampai mati dan keluar ya Allah. Pak hadirin yang mulia, maka setelah kita keluar ini, kemudian kita akan melakukan perjalanan. Bagaimana dalam perjalanan kita ini, kita akan buat persiapan. Karena kita keluar ini garis takwa. Maka kita nak keluar motor ni persiapi perlengkapan kita. Kalau belum lengkap kita boleh sebelum berangkat beli dan sebagainya. Sehingga betul-betul perjalanan kita ni datang suatu tujuan tidak mengharap makhluk. Bahkan perkara-perkara kecil sepele pun, odol, sikat gigi, sabun. Sehingga datang suatu tempat tu kita tidak sibuk minta izin dengan Amir nak ke warung beli sabun, beli pembalut, beli odol dan macam-macam. Sehingga tidak konsentrasi. Sebentar suami lamayil, dek minta odol, dek minta sikat gigi, ketinggalan. Harus dipisahkan. Yang suami-suami, yang istri-istri, sehingga tidak mengganggu perkara keperluan sini. Ataupun istri kita mengharap makhluk, mengharap makhluk kita keluar, masya Allah. Sebulan mau odol besar, mau kayak betis, ya. Minta dia bela, odol banyak. Oh dia ni banyak ini alat ini. Jangan. Walaupun hanger sekalipun, kita bawa masing-masing. Sehingga jangan sampai kita ni mengharap kepada orang lain. Walaupun dalam satu jemaah. Amir banyak mau isu. Minta dengan Amir. Ataupun alia kita banyak bawa pewangi. Gitu minta bela. Jangan. Jadi kita belum keluar, ya Allah lah rusak iman kita. Belum keluar kita lah rusak. Kami minta yang orang. Mengharap pada makhluk. Maka kita nak jauhkan perkara-perkara ini, sehingga keperluan kita ni, apa keperluan kita, baik pengeluaran wanita kita maupun alia kita nak siapkan. Bahkan alat istimewa kita, walaupun situ semua kata-kata kita keluar di Sri Lanka, makomin terbaik di dunia, berangkat ke Sri Lanka, tak perlu alat khidmat, karena banyak orang khidmat. Belum sampai ke Sri Lanka iman kita lah rusak kata orang tua kita.
kenalah ada mahram. Maka kita siapkan semua alat khidmat kita, keperluan khidmat kita, semua alat khidmat kita bawa, sehingga jangan sampai kita ni ada terbetik hati kita mengharap halak waktu hidup akan mudah. Jangan sampai terbetik seperti itu, meminta atau mengharap. Kemudian juga alat-alat terutama kita namanya keluar masturat ini, ya kita dalam perjalanan ini jaga aurat kita, jangan sampai terbuka. Maka kita setelah pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, pakai purda, dianjurkan sekali pakai training. Karena naik mobil akan terlihat aurat betis kita. Kalau kita pakai kaos kaki ini belum komplit. Namanya muzakarah menunjuk tu sampai ke India. Kalau kita pakai kaos kaki belum komplit. Kenapa? Kalau naik mobil itu betis kelihatan. Ngepres kaos kaki. Kata Nabi, inilah orang seperti ini, berbaju telanjang, pakai baju ngepres. Di kaos kaki kita ngepres, kelihatan betis, tersingkap. Penting sekali. Jadi kalau kita aurat ini wajib. Kalau dalam perjalanan ibu-ibu ini bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz, tapi aurat terbuka, maka pahala menghatam Al-Quran itu tidak bisa menutupi terbukanya aurat. Karena membuka aurat ini fardu ain. Baca Al-Quran sunnah. Maka pahala menghatam 30 juz Al-Quran tidak bisa menutupi perkara terbukanya. Maka kita penting sekali perkara aurat dalam perjalanan. Karena udah pada letih, capek, dan kita menyepelekan perkara ini. Nah maka bisa, jangan-jangan kaos kaki kita bolong pula, kelihatan. Yang diperhatikan. Maka perkara-perkara seperti ini, maka kita nak buat 2 lapis, kaos tangan dua pasang, 2 setel. Siapa tahu kita ada taskilan, bisa pinjam orang. Ataupun kita lagi pakai, ternyata kena najis. Kaos tangan kita ini kena najis. Nah, tak perlu mau kertas besar, manggil lagi ambil. Kata ada tas tentengan, tas kecil kita, sehingga bisa ganti salin. Kaos kaki betul juga, buat 2 pasang, bawa 2 pasang, 3 pasang kaos kaki. Sehingga kalau ada kendala kaos kaki kita, tumbur tarik sapi macam-macam kan. Di India dia tarik sapi di jalan. Kita dulu tu tak ngelihat, kita tutup, tumbur tarik sapi. Maka harus ada kaos kaki, dobal. Tapi nanti ada taskil bisa dipinjamkan perkara yang alat-alat kita, dan sebagainya. Dan kita diusahakan baju kita gelap-gelap. Kalau tak ada lagi tidak masalah, baju coklat pun tak masalah. Tapi yang penting baju gelap. Yang paling bagus adalah baju-baju hitam. Baju hitam. Dan kita dalam perjalanan ni dan mobil pun kita nak belajar garis takwa. Kerana ibu-ibu ni suara pun aurat. Kita tengok suara kita, jangan banyak ngomong kita. Kita doa pelan saja. Jangan ngomong. Dan kita jaga pandangan kita. Walaupun dalam mobil, orang lain memang tak bisa melihat kita, tapi kita bisa melihat orang. Waktu Nabi Aisyah datang, istri Nabi, waktu datang Umar meninggal, waktu Aisyah rumahnya dekat dengan di rumah Nabi dekat Masjid Madinah itu. Waktu Abu Bakar Rasulullah meninggal, dia tak pakai satir dekat kubur. Begitu saudara Umar meninggal, mati, kuburannya dekat Abu Bakar, dekat Rasulullah. Maka rumah Khadijah dipasang satir, pakai hijab. Padahal saudara Umar meninggal, tapi Khadijah, garis takwa Khadijah ni pasangnya satir. Padahal Umar dikubur situ, karena Umar bukan muhrim dia. Padahal Umar pun sudah mati, karena kuburnya di situ dipasangnya satir, pembatas kuburan itu, rumahnya Aisyah di Madinah. Ini pelajaran bagi kita. Kita keluar begitu juga, mobil kita. Maka kita nak pasang satir. Walaupun kita hari-hari sering kawan bertemu, kita nak belajar, latihan garis takwa. Waktu kita keluar. Kadang-kadang ada kaca spionnya tembus juga ke belakang. Kadang tak sengaja, bukan tak sengaja, tak sengaja masalah. Tak sengaja. Kalau kaca spionnya kan tembus belakang, nak mundur-mundur, jangan sampai peradu pandang. Peradu pandang. Maka ini bermain setan. Setan aku bermain, maka bagusnya garis takwa pakai satir. Jangan Umar mati kita pakai satir, apalagi itu masih hidup. Maka kita belajar garis takwa. Berapa mobil kita memang udah setel, ada ordengnya, kita tutup. Sehingga ibu-ibu semuanya kita jaga pandangan dalam perjalanan. Masya Allah. Sehingga datang ke tujuan tu tidak banyak cerita. Kalau tidak pakai hijab, nanti datang tu dia malakot. Abi ngelihat tak orang bertubur tu. Tak kapar bro, mulut terbuka ngangap ya. Ini tidak jaga pandangan ibu-ibu ni. Ibu-ibu tidak jaga pandangan. Sehingga apa yang kejadian dalam perjalanan dia tahu semua.
Maka ini kita jaga pelajaran kita. Sehingga datang ke suatu tempat tuh air yang dicerita bukan amal. Dengan ibu-ibu tempat, kami lewat tadi di pertempuran. Air suatu kampung orang ni suatu cerita masalah itu deh. Kecelakaan macam-macam lah. Maka kena jaga Pak, jaga pandangan kita. Perlu sekali khawatir. Maka kita belajar ngamal ayat-ayat tentang hijab. Belajar ngamal ayat Al-Quran semua. Maka dengan pelajaran kita keluar semua mengamalkan isi-isi kita. Maka kemudian datang suatu tempat nanti perlu juga kita cek rumah. Cek rumah ini bukan berarti kita tahu, tapi kita belajar kawan-kawan mungkin baru pernah keluar bagaimana cara namakut rumah, langsung praktek langsung, sehingga nanti dia kalau tidak gabung dengan kita dia bisa cara memakut rumah. Kami pernah keluar dengan sebulan cara memakut rumah seperti ini, dapat ini. Maka kita periksa rumah, dicek dulu ibu-ibu yang turun, semua hijab kabul, ruangan mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai. Kalau tidak dipakai, dinyok tahu sama ibu-ibunya. Jangan sudah ditepakut kita tidak melakot. Sudah ditepakut rumah kita melakotnya lihat kita. Rumah ini, ruangan ini yang dipakai, yang tidak boleh pakai. Pakaian cangkir ini boleh pakai, yang tidak boleh pakai. Kasih tahu. Jangan sampai kita melakot, alias kita boleh tidak kasih tahu. Cuma kita tahu. Ternyata cangkir merek papa mama telah dipakai, telah pecah, kenang-kenangan pernikahan kawan. Dak apa lah je. Cuma nama mulut dak apa, tapi dia kenang-kenangan dia. Maka jemaah kita ini jadi kesan tak bagus. Kesan yang bagus. Maka apa hadirin yang mulia, maka hijab kaum kalau batas hijab yang tidak boleh dimasuk oleh perempuan jangan masuk. Seperti di India itu terjadi. Ditanya ngapa anak bapak tidur di ruang ini? Ini batas satir ini yang diboleh untuk masuk. Kena anak banyak, lantai 2, lantai 3 ada keluarga semua. Ruang tamu tempat kami bertemu. Ternyata batas hijab ini yang halal dipakai oleh ibu-ibu. Yang di luar hijab, ibu-ibu tak boleh. Untuk laki-laki, kita menjaga keinginan seperti ini. Kalau dilihat disiplin, maka kita jangan tiba-tiba nak bersih. Ini nampak dulang tempat laki-laki, jangan masuk. Suruh ahli keruai. Maka biar mereka menyelesaikan atau disorong di balik tabir. Mana nampak alat bekas-bekas khidmat. Kita batas hijab kita, ibu-ibu batas sinilah. Mana yang hijab inilah hak ibu yang ke dalam. Yang sini ruang rijal bukan hak ibu. Itu nak perhatikan. Kenapa dia tutup mati? Itu maksudnya sekali ibu jangan masuk ruang rijal. Ruang rijal ini aurat. Entah ada pemain basket, entah ada pemain binaragawan diputus sini kan. Kalau ibu masuk sini lihat. Ini tidak terjaga pandangannya. Maka apa yang kita dibatasi yang keluar masturut, yang seperti di balik bayan, inilah batas hak ibu di dalam. Di sini tidak ada hak ibu-ibu. Apa peralatan khidmat disorong ke dalam. Ibu-ibu jangan ngambil alat khidmat yang sisa-sisa ibu-ibu bapak pangking pergi, atau kalau mau dikunci. Karena kalau tidak dikunci kadang keluar masturut. Maka disorong semua barang-barang yang sudah nampak sudah makan, sehingga ibu beres. Jadi tidak perlu masuk ke sini. Kita nak waspada. Itu kejadian di Pangkal Pinang ada yang sampai pingsan. Makmur Ustaz Najib tu. Gara-gara ada orang lelaki tidur dalam tamu ni. Maka kita perhatikan apa yang dipakai ruangan itulah yang kita pakai. Tak usah ke mana-mana. Jangan banyak keluar rumah. Kita nak belajar dalam rumah. Diusahakan. Maka kita nak jaga semua sehingga kita kalau kita diram bukan 3 hari lagi 10 hari betah dalam rumah ni, walaupun kita pindah posisi masa dalam, maka akan dapat sifat tadi ahli ibadah tu kan, target masturut tadi. Ibarat ibu ni diram supaya jadi menjadi. Maka kemudian Pak hadirin mulia sudah ditebakut, maka di suatu tempat tadi bapak membolehkan ibu-ibunya masuk ke dalam. Satu persatu boleh ditenteng. Kalau di situ kita tengok banyak kebun-kebun, jangkar-jangkar ditenteng. Kemarin kejadian juga kawan. Aku bilang tenteng jok. Itu hampir untung tertangkap. Itulah terjungkal boleh nomor jangkar. Itulah. Lah dipadelah 2-3 kali. Tenteng. Jak tenteng. Dia tangan yang ditenteng. Akhirnya hampir nak terjungkap. Kemudian disuruh pakai sepatu. Sebelumnya pakai sepatu jok bagus. Dia pakai sendal. Sudahlah hentam lah. Itu pelajaran bagi kita. Jangan sampai kesan tidak bagus. Alia kita terjungkap nomor jangkar. Itu pelajaran kita. Maka ibu-ibu masuk ke dalam, bapak-bapak
mengiklankan ibu-ibu, kita doa dulu. Maka kita doalah di situ di rumah itu supaya jadi asbab hidayah. Kemudian Pak Hadirin yang mulia, bapak akan musyawarah tentang program. Bapak akan musyawarah program. Sementara bapak musyawarah program, ibu-ibu buat takruf pada tuan rumah ataupun orang yang telah jadi istibal di situ. Nanti kita datang nih, kan banyak orang istibal kan. Nah, ini kesempatan ini. Nembak peluru pertama kita dikeluarkan, takruf. Takruf nih dengan baik, kalau nampak maka menarik orang. Perkenalan pertama itu apabila orang itu senang, maka kita pindah-pindah dia ke Nusra terus. Nah, pernah di kejadian kami keluar di India itu berapa kali kata Aliyah orang ini Nusra terus. Berapa kali pindah di Nusra terus. Berarti dia nyaman. Nah, kalau nyaman mudah itu sekali. Maka kita bapak musyawarah program, ibu-ibu buat takruf. Apa target kita buat takruf? Ibu-ibu ini takruf maksud kedatangan kita. Apa maksud kedatangan kita? Yaitu memfungsikan masjid dengan 4 amalan. Yaitu memfungsikan masjid dengan 4 amalan, dakwah ilallah, ta'limatul zikir badan dan khidmat. Jelaskan pentingnya memakmurkan masjid. Kemudian bagaimana ibu-ibu ini mendorong ibu-ibu jemaah ini menjelaskan kepada orang tempatan dalam takruf bagaimana mendorong mereka untuk menuntut suami mereka keluar dari Allah. Supaya menghidupkan masjid tadi, salah satunya mendorong suami mereka untuk keluar dari Allah, berjuang ya Allah. Kemudian mendorong mereka supaya menghidupkan taklim rumah. Menghidupkan taklim rumah, kemudian suasana rumah, suasana 24 jam, suasana agama, dan mendidik anak dengan pendidikan Islami. Ini target kita dalam takruf. Kemudian Pak Hadirin yang mulia, begitu juga takruf seperti inilah juga. Kemudian nanti kalau ada orang datang juga Nusro, mungkin kalau ada ibu-ibu pengajian kan, nanti kita bapak-bapak mengiklankan di masjid. Nanti pas belum kita bayan di rumah itu juga kita dianjurkan supaya bapak-bapak jauhlah juga di rumah-rumah dekat sekitar Masturot. Jauhlahkan bahwa ada program ibu, jadi ada bayan, ada asar. Maka diiklankan ataupun di masjid diiklankan juga untuk ibu-ibu pengajian boleh juga datang. Kalau ada nusro seperti ini, kalau dia nanya masalah-masalah apa maksud kedatangan kita, jelaskan maksud kedatangan kita tadi. Fungsikan masjid dengan 4 amalan, membuat amalan rumah, taklim. Boleh kita dalam ini uzarikan juga tentang pengalaman-pengalaman kita ditinggal suami keluar dari Allah. Tapi tidak menceritakan diri kita. Tidak menceritakan kita, tapi secara umum. Orang keluar dari Allah seperti ini. Padilah keuntungan-keuntungan, bahkan pengalaman. Begitu juga pengalaman kita membuat taklim rumah. Begitu juga jelaskan padilah taklim rumah, keuntungan taklim rumah. Dan mungkin ada pengalaman tentang buat taklim rumah. Bagaimana mendidik anak secara Islami dan bagaimana hasilnya dari taklim, mendidik anak. Ini kemudian baru taskil masa untuk meluangkan waktu. InsyaAllah ibu-ibu siap nusro, bilangan taskil nusro kita dalam taruh. Kemudian bapak akan musyawarah program. Semua program kita musyawarahkan. Kemudian apa yang diputus dalam program ibu-ibu, bapak, maka ibu-ibu berhak menunaikan. Dalam program kita, Masya Allah, ada 14 poin muzakarah yang diarahkan orang tua kita dan dari Jakarta. Diusahakan itu kita buat semua. Diutamakan program itu. Kemudian dalam program tidak ada teks khusus. Program itu simpel, pagi cuma 2 aja petugasnya. Diarahkan seperti program Rijal, adab taklim dan baca kitabi. Kemudian 2 petugasnya 6 sifat. 6 sifat ini berupa targibi. Targibi 1 orang targibi. Bahkan dalam taklim itu kalau 1 saja ibu petugasnya cuma 1 saja ibu-ibu Kalau dia capek ganti sendiri, minta tolong yang lain ganti, tapi tidak dimusyawarahkan siapa yang bakal ganti. Sama Cak Rijal, kalau kita capek ganti jok. Aja balik lagi yang kita. Balik yang kita, bukan berarti ibu itu ganti untuk lama waktu yang lama. Maksud kalau capek ganti sebentar, tanggung jawab tetap kita yang bertugas. Jadi pagi itu 2 saja petugas, taklim kitabi dan 6 sifat. Dan apabila terjadi ada orang nusro waktu taklim kitabi, 3 pasang orang nusro ke atas, itu target 6 sifat boleh rijal yang isi. Rijal yang isi. Kalau ternyata ada informasi surat dari ibu-ibu nih, sampai melalui anak-anaknya, bapak-bapak, ini kami banyak orang nusro, ada 5 pasang orang nusro. Dan dia nih, kita pun kalau banyak orang nusro itu jangan dibiarkan di dapur.
kita pecah 2 halaqah taklim. Maka harus diarahkan bawa taklim ini banyak. Kalau diarahin sebenar satu pasang satu set. Kalau kita ini mungkin keberatan satu pasang set. Paling tidak ya kita bawa minimal 2 set kan. Laki-laki dan musrot satu set. Tapi kalau ada banyak orang nusro, banyak nusro, maka dibagi di 2 halaqah taklim itu. Sehingga ibu-ibu itu jangan ngumpul di dapur, di taskil orang istiqbal mengarahkannya. Ibu-ibu silakan taklim di sini, taklim sini. Buat 2 halaqah taklim. Sehingga libatkan mereka dalam taklim. Semua orang nusro, maka istiqbal harus jeli. Diarahkan duduk di majelis sini, duduk di majelis sini. Istiqbal, mungkin dia ada istiqbal bawa ada kue snack, ataupun yang nusro ni bawa anak. Nah, jangan ditergib. Anak-anak dia boleh masuk. Siapkan snack. Dia makan snack. Ibu yang duduk dalam taklim. Itu pun pemekaran dalam taklim ini tidak dimusyawarah oleh rijal. Boleh ibu sendiri siapa ditunjuk. Buat kalau banyak nusro buat 2 majlis. Sehingga ibu-ibu nusro betul-betul duduk dalam majlis sehingga mudah dapat taskilan. Kemudian kalau banyak nusro tadi lebih dari 3 pasang, boleh buat surat ke bapak-bapak melalui anak-anak, sampaikan ke bapak-bapak di masjid, tolong 6 sifat ini minta dari laki-laki. Boleh bapak-bapak ngisi. Kini banyak nusro. Buat targib 6 sifat targib ini dari jemaah rijal seperti bayan. Buat 6 sifat. Kemudian kenapa dia harus targib dari rijal? Sahabat tahu orang nusro itu dia sore tak nusro. Sore dia kena ada begawi dan sebagainya. Dia bisa nusron cuma pagi. Nah, maka kalau kita laden dengan 6 sifat, dia sudah kena taskil, makna akan mudah kita taskil. Karena kalau kita taskil asar ni kena orang tak ada. Tapi pagi dia ada nusron, lah sudah ditaskil. Mana muka mudah kita nak makut dia. Datang dia kan, kena dia lah ditaskil. Okey pagi. Kemudian Pak Haji yang mulia, kalau habis zuhur, begitu juga diarahkan juga boleh langsung makan ataupun ada muzakarah. Kalaupun mau langsung makan bagus sekali. Muzakarah berarti pada asar. Diganti pada asar sehingga ibu-ibu bisa istirahat fresh. Dan kita buat taklim 15 menit sebelum asar. Diusahakan ada taklim 15 menit sebelum asar. Dan taklim ini bergantian kitabnya. Kalau paginya fadilah amal dengan fadilah sedekah, maka sorenya mentau hadis. Atau besok begitu juga gantian. Kalau paginya tadinya kemarin fadilah amal fadilah sedekah, besok paginya mutam hadis paginya. Bergantian dalam taklim. Dalam kitabnya. Fadilah amal pasangan fadilah sedekah. Saat itu besoknya gantian dengan mutam hadis. Begitulah, begitu juga sore bergantian. Bolak-balik. Kemudian habis asar, kalau kita dalam perjalanan mungkinlah sampai mendekati zuhur, baru sampai Pak. Naik taklim pagi dia ada. Maka pada asar ini kita ganti taklim saja. Pada asar kita ganti taklim untuk menutupi kekurangan yang ada dalam taklim. Kemudian kalau tidak ada ataupun kita pada asar bisa gantung nunggu bayan, boleh ganti taklim, bisa boleh ganti muzakarah. Bisa dua item atau 3 item muzakarah ringan. Muzakarah ringan kena nunggu waktu bayan sampai jam bayan. Asarnya cepat, mungkin bayan jam 4. Bayan waktu limit bayan diarahkan orang tua kita itu 30 menit, kurang lebih 35 menit, 30 menit. Taskil kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Diusahakan sudah bayan taskil, ibu-ibu disuruh dipinta untuk taskil dulu. Sudah taskil baru doa. Jangan doa dulu baru taskil. Maknanya kalau sudah doa ini, majelis sudah selesai, itu dipesan oleh suaminya, sudah tak doa kita pulang. Maka permintaan suami itu lebih tinggi daripada taskil itu. Maka ibu-ibu wajar kalau kita di luar negeri, di India apa itu, kalau kita doa dulu, dia langsung pulang. Inilah amanah suaminya. Kalau sudah doa langsung pulang. Maka dia tidak sempat lagi kita taskil. Tidak sempat taskil. Maka kita anjurkan kalau bisa taskil dulu, baru doa. Sehingga masih di suasana dalam majelis di situ. Kemudian Pak hadirin mulia, taskil kita semua berfungsi jadi tim taskil. Kita semua jadi tim taskil sehingga ibu-ibu ini tidak jauh melompat. Maka kita 6 pasang pepincar bagi tempat wilayah sehingga satu orang itu bisa mengendal 5 orang. Satu majelis duduk di tempat yang sama bisa mengendal 5 orang, 6 orang. Ibu yang di sana begitu juga bisa mengendal 5 orang, 4 orang sehingga tidak perlu melangkah-langkah benar mandir. Maka kita berpencar, jangan ngumpul. Jemaah inti jangan ngumpul dekat hijab ngarbayan sehingga panak naskil nak bergerak susah.
Maka kita dibagi-bagi. Begitu naskil, kita tinggal menggarap orang di sekitar kita. Tidak perlu mutar-mutar lagi. Maka taskil keluar. Taskil betul juga pentingnya mendorong suami kita keluar ya Allah. Pentingnya hidup taklim. Padilah yang jelaskan padilah. Penting suasana agama. Kemudian baru taskil, ambil masa mereka. Kalau mereka pernah 3 kali keluar 3 hari, langsung taskil 10 hari. Yang taskil nisab lagi. Nanti kalau dia tidak mampu keluar 10 hari, aku nisab dululah. Baru dapat mudah nisabnya. Maka kalau dia keluar 10 hari, taskil 40 hari ataupun ke India langsung. Taskilnya, ambil masanya. Semua kita berfungsi jadi tim taskil. Berapapun dapat, mungkin orang baru aku dapat cuma 2 orang naskil. Lumayan, nama dia lah belajar. Lada, berarti masturannya aktif. Jangan sampai bengong. Yang lain sibuk naskil, ternyata ada satu kawan kita jemaah kita, ternyata dia tidak ada respon, ibadah aktif, tidak aktif. Kawin nyudut di sana, orang sibuk kita lancar kita ngomong kan, dakwah, dia ternyata kita harus mengaktifkan kawan kita, menyelamatkan kawan kita, jangan sampai bengong. Dia merasa minder, maka diusahakan. Orang tempatan ini dia tidak tahu. Kita nak masturat baru, nak masturat lama tidak tahu. Kita namanya orang keluar nih orang lama semua. Jangan minder-minder. Jangan minder-minder. Semua, walaupun dia diajar kawan-kawan kita yang belum mahir naskil, dia kasih PR minimal dia bisa naskil 1 orang 2 orang, menunjuk dia kerja buat dakwah. Dakwah. Ibarat kita telah taklim buat amal ngisi peluru, waktu taskil ini waktu nembak. Maka catat dapat 2 orang 3 orang lumayan. Malam ini dia bisa doa. Ada bahan doa. Kalau dia tidak naskil orang, malam dia ada pekerjaan. Apa yang akhir di doa malam itu? Doanya minta lemari, minta kulkas, jangan punya keperluan. Bukan minta hidayah. Maka kalau dia asbab dia berdoa tu ada kenal. Nanti besok malah kenal sampai kenal dengan puas-puas, niatnya keluar, niat taklim dan sebagainya. Ini untuk hidup mengaktifkan kerisauan umat tadi. Mengaktifkan kerisauan umat. Kemudian apabila dalam habis bayan itu waktu masih panjang, maghrib cepat, kita bayan agak cepat, waktu bayan 30 menit, taskil 10-15 menit. Kalaulah seandainya habis bayan itu orang masih ada sampai maghrib, maka tugas ibu-ibu ini dakwah improdi. Istilah kita kenal dengan orang buat dakwah improdi. Apa isi dakwah improdi? Kita taruh dalam dakwah seperti program kita taruh. Bagaimana memfungsikan masjid dengan 4 amalan, dorong suami mereka keluar jalan Allah, menghidupkan taklim, padilah yang kita jelaskan, kemudian menghidupkan suasana 24 jam, kemudian ambil masa. Buat dakwah improdi. Dakwah. Belum bisa dakwah, ada anak kecil kita buat dakwah. Belajar, bicarakan kebesaran Allah. Kadang anak-anak kecil tak tahu nama-nama Allah, ada 99 nama Allah. Kita ajarkan. Dengan asbab itu dia terkesan dulu ku diajar oleh ayu dulu penjaga rumah kami, tamu rumah kami, katanya nama-nama Allah. Jangan dia cerita, jadi amal jeriah kita. Dia kenal nama Allah itu dari kita. Allah Malik, Allah Razi, Allah Sami. Dia kenal nama Allah dari kita. Ini amal dari seumur hidup dia akan bicara kita pahala itu. Itu buat dakwah, belajar. Belum bisa ibu-ibu yang dewasa, anak-anak pun boleh kita ajak ngobrol. Kemudian sambil maghrib kita buat dakwah improdi kalau tamunya masih ada. Kalau tamu tidak ada, kita lanjutkan zikir pagi petang. Sehingga malam tidak ada pekerjaan lagi. Kalau tidak, nanti malam kita qada, sebelum tidur kita buat zikir pagi petang. Tapi utamakan dakwah improdi. Kalau ada tamu, utamakan dakwah improdi. Kemudian hadirin mulia, kemudian ba'da maghrib begitu juga. Ba'da maghrib mungkin kalau ada orang baru kita buat muzakarah 1 poin diarahkan ataupun buat amal improdi. Buat amal improdi surat-surat khusus. Surat-surat khusus sehingga ba'da isya itu tidak ada lagi baca surat-surat khusus. Yasin, Al-Muluk, Al-Qiyah. Sementara bapak-bapak buat jaulah 1. Buat jaulah di masjid. Ibu-ibu jadi muzakir baca surat-surat khusus. Kalaupun masih panjang waktu isya, kita buat 1 poin muzakarah atau 2 poin muzakarah ataupun full semua amal yang prodi. Surat-surat khusus full surat-surat yang lain. Sehingga pada isya itu tidak ada lagi amal-amal lain. Ada amal-amal infrodi baca Quran. Kemudian nanti ada habis sisa kita buat muzakarah. Malamnya diusahakan diarahkan orang tua kita muzakarah maksud. Malam nih. Isya 2 item muzakarah maksud. 15 menit. Muzakarah maksud. Kemudian yang lupa tuh setiap malam tuh dibuat muzakarah padilah tahajud.
yang tiap malam tu ada fadilah tahajud, kemudian fadilah kisah sahabat. Kisah sahabat ni setiap malam. Itu program wajib sebelum tidur. Fadilah tahajud dan musyawarah fadilah kisah sahabat. Kisah sahabat ni bukan macam fadilah sahabat, tapi belajar bercerita. Belajar bercerita kisah sahabat, tapi ngambil dari fadilah amal, bukan dari kisah buku-buku dari tempat lain. Kita ngambil dari fadilah amal, cerita kisah sahabat, sehingga kisah sahabat kita ini mengerucut menuju sifat berapa? Sifat sholat atau sifat ilmu tentang ikram apa? Mengerucut memperjelas bahwa sifat ini seperti kisah Bilal ataupun sedang Ali sholat sehingga geleng gandumnya berputar sendiri. Ini menunjukkan sifat tentang bagaimana keuntungan sholat. Maka kisah-kisah seperti kita buat bergantian. Dalam bab muzakarah, seluruh muzakarah ini tidak dimonopoli satu orang. Satu orang yang mulai, tapi bukan satu orang yang monopoli muzakarah. Semua kita ambil bagian dalam muzakarah, semua. Bukan dimonopoli satu orang sampai selesai kali muzakarah. Boleh nanti kalau yang dia sudah biasa muzakarah kita sampaikan, nanti ditambah-tambah yang lain-lain, ataupun yang belum tahu muzakarah sama sekali, mengulang kawannya yang disebut tadi. Mengulang perkara yang disebut. Muzakarah. Dan muzakarah ini tidak ada kewajiban orang nusro. Tidak ada kewajiban orang nusro untuk ngisi muzakarah. Apalagi suaminya tidak duduk dalam musyawarah. Banyak kejadian gitu. Pakazam muzakarah. Suami tidak duduk disampaikan. Ali ya bapak muzakarah, ikram suami. Sehingga terkacir-kacir berjalan naik motor, tumburan, ngejar kata kaza muzakarah tadi. Maka tidak ada kewajiban orang-orang Ansor menghandle muzakarah. Kalau dia nak ngisi muzakarah, tinggal duduk saja di majelis itu, dia akan dapat giliran dia isi. Ataupun dia termaksa mau ada orang lama ini mau ngisi muzakarah. Jangan merubah program yang telah dimusyawarahkan suami kita. Karena kita yang belajar taat ini. Jangan merubah program yang telah dimusyawarahkan suami kita. Tapi kita agendakan besok. Besok kita laporin kepada suami kita dalam lakon ada ibu-ibu datang ingin ngisi muzakarah. Besok disiapkan waktu. Memang dia nak ngisi muzakarah. Luangkan waktu dia nak muzakarah. Kalau misalnya dia nak muzakarah, ngisi muzakarah, meluangkan waktu. Tapi bukan saat itu. Maka apa hari ini mulia? Kalau ada orang nusrat itu, kita nak tahu juga kenal dia. Kalau kita tidak kenal dia siapa dia, jangan sampai masing-masing isi. Muzakarah. Maka kemudian kita terpakut. Ibarat bahasanya itu terpakut orang yang nak mesti muzakarah kepada kita. Dia tu aktif tak musyawarahnya. Kalau tidak aktif usul, jangan disuruh mengisi muzakarah. Nah juga tidak aktif oleh ibu-ibu kita. Orang yang aktif, jenjang pengorbanan istiqomah. 3 hari, tiap 3 bulan sekali, pernah 15 hari, pernah 40 hari. Dia jaga nisab-nisabnya. Itu kalau dia nak ngisi muzakarah khusus spesial seperti itu. Kemudian Pak hadirin yang mulia, dalam seperti ini, kemudian dalam bab muzakarah selesai. Kemudian dalam halaqah Quran. Dalam halaqah Quran dari orang tua kita pagi, habis pagi itu ada halaqah Quran, muzakarah halaqah Quran. Kita kalau memang ada orang ya kita minta dipesan memperbaiki Fatihah kita. Fatihah kita ataupun tahiyat kita. Dalam pembetulan muzakarah tajwid tidak secara improdi, tembak pada improdi, tapi untuk perbaikan ke semua. Mau dia salah menyebut sama ba ataupun sin, jangan diperbaiki langsung ibu itu. Tapi suruh dia baca lagi sama ibu-ibu lain juga, nanti baru diperbaiki semua. Bila perlu dijelaskan kepada ibu sebulan cara ucap ba seperti ini, sin seperti ini, keseluruh. Jangan ditembak kepada ibu yang salah itu. Jangan tembak itu, begitu dia salah langsung dipucak ibu-ibu. Jangan. Keseluruhan. Nanti kalau dia diintimidasi itu nanti dia mau lagi keluar. Tidak mau lagi. Walaupun dia ustazah sekalipun dia tidak mau, apalagi orang tua mudah tersinggung. Walaupun habis Quran sendiri itu ustazah, maka dia tidak mau lagi keluar. Dikenang apa? Malu. Maka kita perbaikannya keseluruhan. Tidak nembak pada satu keseluruhan diperbaiki. Mau bismillah dan sebagainya. Kemudian dalam masalah halaqat tajwid untuk umum.
Kemudian juga dalam malakot, malakot mungkin tahu semua malakot sesuai keperluan. Sebaik-baik malakot adalah pagi dan tempat yang khusus. Sesuai keperluan, bisa sehari 3 kali, bisa 3 hari sekali. Sesuai keperluan dalam malakot. Kemudian Pak hadirin yang mulia, perlu kita diingat juga dalam keluar ni, kita apa yang diperbanyak kita banyak, apa yang kurang kita kurang. Apa yang kita nak tinggal kita tinggal. Usul-usul dakwah kita. Terutama ibu-ibu jangan sering keluar rumah. Ibu-ibu jangan sering keluar apa. Walaupun rumah itulah keliling tembok semua ini. Rumah inilah keliling tembok semua. Rumah luas dah keliling tembok semua. Walaupun rumah sudah keliling tembok semua, pagar keliling, jangan keluar rumah. Kita nak bebas, nak nyemutkan juga. Karena kita ni ibaratnya kita ngeram telur. Kalau kita sering keluar tu, akhirnya jadi telur busuk. Maka kita banyak di dalam amalan semua itu. Kita nak jaga. Kalau kita keluar tidak dari Jakarta itu, kalau tempat orang buat kamar mandi terbuka, hati-hati juga. Di atas ada apartemen sampai 24 lantai itu, dari lantai atas kemiringan 60% itu bisa kelihatan di dalam rumah itu. Apalagi di apartemen itu ada teropong-teropong, orang-orang nakal jahil. Dia penasaran nengok orang pakai teropong, bisa melihat dari ketinggian atas, bisa melihat rumah-rumah di bawah. Kita nak jaga waspada. Maka mainkan juga hijab-hijab kita. Hendaklah setiap satu pasang membawa satu hijab minimal 1 meter ke 2 meter. Banyak fungsinya hijab ini. Kalau ada yang mendadak, yang dikatakan rumah juga ada yang rumah tak khair. Kata Pak Rizal, kalau orang itu rumah itu separuh batap, separuh dak batap. Separuh rumah batap, separuh dak batap. Kena belum selesai lagi bangun. Tapi dia ni memang tak ada biaya lagi nak selesai rumah. Tapi dia lah bertahun-tahun tinggal di rumah tu. Kalau orang tuan rumah tu bertahan di rumah itu, kita pun layak masuk rumah dia. 2 hari 3 hari. Seandainya dia bertahun bertahan, apalagi kita 3 hari. Berarti rumah itu layak menerima masturut. Walaupun rumahnya separuh batak, separuh dak. Bukan berarti dia kena dia dulu lagi nak selesai rumah. Tapi dia tetap tinggal di situ. Maka rumah itu tetap layak menerima masturut. Maka insyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kepahaman tentang keluar masturut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suara. Kemudian suara, kemudian HP. Ibu-ibu sangat dianjur sekali kita keluar nih jangan bawa HP. Jadi kalau ada HP dititipkan dengan rijalnya. Kalau ada HP berarti ibu-ibu ini menghilangkan satu program lakot tak ada lagi. Inilah main HP. Bang, kenapa dengan HP ini kan kita melakot baca ke Jakarta, melakot berita TV One, melakot dengan berita lain-lain, melakot. Maknanya program melakot itu tidak ada lagi dalam jemaah. Maknanya kalau melakot tidak ada lagi, ibadat kita agama itu terpenggal. Ngomong masalah solat penggal, hilang. Serian agama itu hilang. Kita keluar. Kalau zaman Abu Bakar dulu, orang korban sapi, onta tu, zaman Rasulullah, orang korban onta itu serta tali-tali. Setelah zaman Abu Bakar, ada orang nak ngambil talinya. Ngambil tali kan. Oh, korban onta, tali ini kena banyak mempangat tali kan. Onta kata Abu Bakar, jangan coba-coba mengurangi agama selagi saya masih ada. Apa yang dibuat zaman Nabi itulah buat juga zaman itu. Selagi aku masih hidup, kata Abu Bakar, jangan mengurangi amal agama. Maka korban onta serta tali-tali. Begitu juga kita. Selagi kita ni masih hidup dalam program dalam satu jemaah, kecuali kita tidak dalam jemaah lagi. Sekali kita bergerak sama-sama, dan jangan kita kurangi. Program-program jangan kita kurangi, jangan kita buat pengorbanan kepalangan 10 hari, jangan sampai kita ni tanggung-tanggung. Kita full belajar seperti Khadijah, full buat pengorbanan. Maka ibu yang bawa HP sebelum keluar rumah Pak Idris ni, HP-nya diamanah kepada suami ataupun dengan tuan rumah. Kalau belum keluar HP, jangan berangkat. Mati ibu-ibu itu belum layak keluar. Belum layak keluar. Kena perkara-perkara yang keperluannya belum siap meninggal mujahadah. Maka kita usahakan diamanahkan HP apa barang-barang yang lainnya. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita paham.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ينبغي وجهك الكريم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم Ya Hayyu ya Qayyum ya Jar Qawam ya Rabbi kami dan saudara ya Allah. Luruskan kami dan saudara, terima kami dan keluarga kami dan saudara ya Allah. Ya Allah, kini kami membawa istri kami dalam kerja agama ya Allah. Ya Allah, jadikan dia Khadijah air zaman pendamping kami dalam kerja agama, susah dan senang kami ya Allah. Ya Allah, jadikan dia amal ibadah kami ya Allah, yang tak jadikan dia jadi fitnah kami di dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Rahman Rahim, sungguhnya kami tidak mampu mendidik istri kami ya Allah, tanpa Kau beri mereka kepahaman agama ya Allah. Ini kami buat ikhtiar membawa mereka ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, Kau terima amal kami ya Allah, beri kami kepahaman usaha agama, wujudkan 6 sifat sahabat dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah pada kampung yang kami tinggalkan ya Allah, turunkan hidayah pada kampung yang kami datang ini ya Allah, berkahilah rumah yang kami datang ini ya Allah, tempat kami berkumpul ya Allah, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadilah terimalah majelis ini ya, orang yang hadir dalam majelis ini sakinah mawaddah warahmah, dan orang-orang yang Kau terima, orang yang Kau terima keridhaan ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah pada kampung yang akan kami datang ya Allah, turunkan hidayah pada kampung kami datang ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah semua jalur jalan yang kami lewati ya Allah. Ya Allah, jadikan asbab hidayah seluruh alam kami keluar ini ya Allah. Ya Allah, turunkan sifat sahabat datang kepada kami ya Allah, berilah kami sifat-sifat sahabat dan turun kami ya Allah, ahli korban, ahli qanaah, ahli suhud, ahli suhada ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang upaya tanpa pertolongan kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang upaya tanpa pertolongan Kau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Jadikan istri kami istri yang soleha ya Allah. Jadikan kami jadi laki-laki yang soleh ya Allah. Jadikan kami pasangan suami istri yang soleha ya Allah, yang bawa rahmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dia pasangan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ke Mekah Madinah dengan kemudahan-kemudahan ya Allah. Naikkan haji kami dengan kemudahan-kemudahan yang Kau terima, yang Kau kabul ya Allah. Ya Allah, berangkatkan kami umroh secepatnya ya Allah. Berkahkan rezeki kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami orang melihara hukum agama, menjadi hafiz yang halim ya Allah, orang taat kepada Engkau ya Allah, taat kepada orang tua ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berkahkan harta kami, rezeki kami, waktu kami, umur kami untuk dalam ketaatan kepada Kau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi. Boleh insyaallah sekarang persiapan yang mau keperluan bismillah.